Ya pemirsa, saat ini yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah prosesi kirap yang sudah mulai berlangsung dari Monumen Nasional. Ini akan dibawa menuju ke IKN, di mana saat ini dua Purna Paskibraka tahun 2023, yakni selaku pembawa bendera Kacina Ozora asal Kalimantan Tengah dan pembawa teks proklamasi Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan, ini sudah menaiki mobil maung, kendaraan taktis yang disiapkan. Ini untuk menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tidak hanya kendaraan taktis yang membawa anggota Purna Paskibraka, namun iring-iringan ini juga diikuti oleh pasukan berkuda dan juga dimeriahkan oleh marching band. Nah, di studio ini sudah bergabung ya bersama kami salah satu anggota Purna Paskibraka tahun 2022, Idewa Ayu Versti. Versti, kalau kita saksikan bersama ya, tadi prosesi mulai dari Monas, kemudian ini sudah mulai kirapnya, sudah mulai berjalan. Apa nih perasaan Versti ngelihatnya? Mungkin kangen atau mungkin merinding nih, saya merinding kalau dari tadi. Oh ya, sebentar. Sebelumnya saya juga memperkenalkan Versti dulu. Versti ini waktu tahun lalu 2023 selaku pembawa teks proklamasi ya? Siap, membawa teks proklamasi. Oke, gimana mungkin tanggapan Versti melihat ini, kirap tahun ini? Yang pasti pertama kali saya kangen banget karena saya pernah di posisi seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan boleh balik ke tahun 2023, saya mau lagi. Mau balik lagi ya? Iya, dan satu lagi yang saya rasakan adalah bangga karena bagaimanapun 17 Agustus itu adalah hari yang paling kita nantikan. Karena itu adalah hari proklamasi kemerdekaan dan saya sangat bangga kepada dua adik saya ini di tahun 2024 ini yang akan mengantarkan bendera pusaka dan juga teks proklamasi ke Ibu Kota Nusantara. Oke, kalau tahun lalu berarti Versti ini mengantarkan dari istana untuk menuju ke Monas begitu ya? Iya, saya di sorenya untuk mengembalikan. Nah, berarti kan Versti ini bertugas sebagai Paskibraka di tahun 2022. Di tahun 2022. Waktu itu peran Versti sebagai apa? Saya sebagai pembawa baki untuk pengibaran. Oke, jadi kan kurang lebih ini 2 tahun ya bertugas. Iya, dan mungkin pengalaman yang bisa Versti bagikan di sini mungkin yang paling melekat di kepala Versti. Mungkin mulai dari tahap seleksi atau latihan atau sampai hari H, seperti apa mungkin cerita-cerita menariknya? Untuk yang pengalaman yang saya dapatkan itu adalah saya menjadi orang yang lebih dewasa, saya lebih bertanggung jawab dan bisa manajemen waktu. Karena sejujurnya saya dulu itu cuman bisa menatap kakak-kakak Paskibraka tuh dari televisi. Mengiranya, wah keren banget nih, aku pengen jadi kayak gitu ibaratnya. Tapi di sisi lain saya ini pemalas. Itu salah satu hal yang saya nggak bisa lepas. Nah, waktu mulai di SMP, ternyata ada OSIS dan juga PKS. Nah, saya mulai masuk itu dan ternyata asik ya juga di lapangan. Wah, aku nanti mau masuk ini deh Paskibra di SMA gitu. Terus di waktu SMA ternyata ada salah satu guru yang memang menawarkan saya untuk bisa masuk ke ekstra yang namanya Pasgatama di sekolahan saya untuk bisa masuk ke Paskibraka. Dan ternyata alhamdulillahnya dari mulai situ pengalaman-pengalaman mulai dari seleksi di sekolah, seleksi di kabupaten, seleksi di provinsi, saya masuk ke Paskibraka Nasional. Otomatis pengalaman yang saya dapatkan itu bertemu dengan orang-orang baru, relasi baru, terus karakter-karakter orang yang baru itu saya pelajarin semuanya di situ. Tentu perjalanan panjang dan perjuangan juga pengorbanan yang besar begitu ya, apalagi waktu itu Versti masih SMA begitu masih ya. SMA. Nah, ini kalau kita sama-sama lihat ya Versti ya, tadi kan mulai dari Monas begitu ya, kemudian ini sudah menaiki mobil maung. Kalau di tahun lalu berarti Versti naik kereta kencana. Kereta kencana Ki Jagaraksa. Mungkin kalau Versti lihat kira-kira perbedaannya seperti apa? Yang waktu itu pengalaman Versti seperti apa? Untuk kereta kencana itu feel-nya kayak lebih sakral gitu ya, karena sejujurnya sebelum hari H kirap itu keretanya dikasih wewangian dulu gitu. Memang keretanya tuh wangi, tapi karena ditarik kuda jadi ada 2 percampuran nih untuk baunya. Tapi ada sisi lain di situ saya merasa bangga. Bangga tentunya, bangga. pasti bangga. Terus bangga.
Nah ini kan kalau kita lihat nih, dua adik-adik Firsti ya. Iya, Ini adik-adik waktu itu di tahun lalu deg-degan apa gimana rasanya? sangat deg-degan, sangat jaim, mau ngobrol juga bingung. Ya apalagi ini terus disorot kamera ya selama Iya, perjalanan. selalu disorot kamera. Hmm. Terus selain deg-degan, mungkin apa yang waktu itu Firsti rasakan? Terharu juga tentunya. Tentu, terharu banget karena ibaratnya di tahun 2023 ini saya terakhir kali akan membawa bendera, akan bertemu dengan bendera pusaka ibaratnya yang dekat dengan saya. Kalau di tahun 2024 mungkin saya bisa melihat tapi dari jauh melihat adik-adik latihan kayak gitu Kak. Oke, baik. Kita sudah dengarkan ya sebagian cerita dari Firsti. Saya mau ajak pemirsa untuk kembali ke Bu Rima. Bu, kalau kita lihat tadi begitu mewah, meriah dan sakral tentunya ya. Bagaimana prosesi dimulai dari Monas, persiapannya ini sebesar apa sih Bu? Selama apa persiapannya? Karena kan melibatkan juga instansi-instansi lain ya, tidak hanya Paskibraka juga Bu Rima. Iya, iya terima kasih. Jadi memang persiapannya kita sudah dari jauh-jauh hari ya, hampir 1 bulan kita mengolah semuanya, rapat-rapat di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, melibatkan juga Kogartap 1 Jakarta sangat intens. Ya tentu saja ini untuk keberhasilan semuanya di dalam melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan hari ini kita lihat bahwa semuanya sudah sangat siap ya, acaranya berjalan dengan rapi, lancar ya, dan kami melihat juga antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk menyaksikan ini. Ini menunjukkan bahwa memang segenap komponen bangsa mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan kita menegakkan kemerdekaan, mengibarkan sang merah putih, dan bagaimana juga adik-adik kita, putra putri di seluruh Indonesia juga menyaksikan ini semua. Artinya mereka siap ya untuk melanjutkan menjaga Indonesia yang tetap merdeka, Indonesia yang abadi, Indonesia Raya. Baik, Bu Rima, tadi kalau saya juga sudah berbincang ini dengan Firsti, salah satu anggota Paskibraka di tahun 2022 yang tahun lalu bertugas sebagai petugas kirap. Ini kan prosesi seleksi dan juga latihan sebagai anggota Paskibraka ini juga membentuk dia sebagai pribadi yang dewasa tadi ya, kalau pengakuan Firsti, disiplin. Nah ini sebenarnya pembinaan dari BPIP terhadap tim Paskibraka seperti apa? Apa saja mungkin pembekalannya, Bu? Ya, ya. Jadi yang pertama memang di dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka, kita melanjutkan yang dulu sudah ditegakkan oleh Kak Hussein Mutahar, yaitu penerapan dengan sistem desa bahagia. Nanti bisa ditanyakan sama Fristi ya, betapa menyenangkan sebetulnya di sana ya, adik-adik berlatih dengan sangat intens, tapi mereka mendapatkan banyak hal dari mulai pembinaan ideologi Pancasila, kemudian wawasan nilai-nilai kebangsaan yang mereka peroleh dengan kerjasama BPIP bersama Lemhanas RI, dan juga pelatihan-pelatihan yang selalu didampingi dengan pembinaan karakter yang diteruskan pembinaannya oleh kakak-kakak pengasuh Pamong yang terdiri dari Purna Paskibraka Duta Pancasila. Di sanalah dibentuk karakter Pancasila, di mana Desa Bahagia merupakan miniatur Indonesia yang kesehariannya warganya menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan etos kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan latihan, dengan belajar, dan juga semuanya diabdikan untuk Indonesia. Nah, karena itu kita melihat ya, Kristi sekarang juga sangat percaya diri ya, sudah sangat mahir dalam berbicara di depan publik, dan itulah hasil penggemblengan dari Desa Bahagia, dan kita juga menanamkan kepada mereka semua untuk melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh para pendiri negeri ini di berbagai bidang. Mereka sudah selesai menjadi Paskibraka, menjadi Purna Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila. Mereka akan melanjutkan perjuangan itu dalam berbagai bidang untuk Indonesia maju, untuk Indonesia Raya. Apalagi sekarang semangatnya Nusantara Baru Indonesia Maju. Kita berharap adik-adik semuanya dapat terus berkarya, dapat terus belajar, dan kita melihat bagaimana mereka semakin banyak yang antusias untuk bergabung di dalam program Paskibraka. Setiap tahun pesertanya semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa penggemblengan atau pengkaderisasian calon pemimpin Indonesia masa depan dapat dilaksanakan dengan baik melalui program ini.
Dan tadi kita lihat juga bagaimana Pristi ya menyampaikan kebanggaannya kepada adik-adiknya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui pelaksanaan kirap ini semakin mengajak generasi muda Indonesia, putra-putri penerus bangsa untuk dapat menjaga amanah, bagaimana bendera Sang Merah Putih dapat terus berkibar di seluruh Indonesia. Baik, saya mau kembali mendengar pengalaman Versti. Mungkin Versti bisa berbagi cerita pada pemirsa, tentunya juga mungkin adik-adik nih yang juga punya keinginan dan semangat sama untuk menjadi paskibraka. Waktu itu seketat apa sih seleksi dan juga latihannya? Kalau waktu saya dulu seleksi, seketat apa itu yang pertama, tidak boleh begadang, tidak boleh minum es, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan terlalu banyak berminyak, tidak boleh makan tepung di malam hari. Jadi banyak ya peraturannya. Memang ya? seperti itu Kak, karena apa? 5 hal ini akan berdampak kepada kesehatan tubuh. Kita kan ibaratnya di lapangan itu dari pagi sampai sore. Oke. Kalau kita nggak jaga badan,